Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, yaitu hordeolum atau biasa kita kenal dengan bintitan. Masih bersama dua narasumber kita, Dr. Lisda Naomi dan juga Dr. Bella Dina Citra. Dok, kita melihat kasus dok ya, kalau untuk di Bengkulu sendiri, untuk penyakit hordeolum ini banyak nggak sih Dr. Bella? Oke, kalau untuk hordeolum sendiri atau bintitan ini banyak banget kasusnya ya, dan itu di semua kalangan usia, dari anak kecil yang umurnya 1 tahun, 2 tahun, sampai yang udah dewasa pun juga banyak. Karena itu tadi penyebab yang udah dijelaskan sama Dokter Lisda tadi, penyebabkan bakteri, dan bakterinya itu ada banyak dan ada di mana-mana gitu. Jadi pas waktu dia menginfeksi, kenanya di kelopak mata, terus dia juga menginfeksi kelenjar meibom tadi, ya jadi bisa terkena. Banyak banget kasusnya kalau ini. Tapi kalau saat ini penanganan di Bengkulu cukup aman dok ya? Iya, aman. Kita lanjut lagi dok ya, Dr. Lisda. Kita lanjut lagi ya ke slide-nya ya. Nah ini ya, ini masih banyak ya, tapi lebih enaknya sih lihat yang gambar pertama tadi karena dia lebih kayak nyata ya, bener-bener warna kulitnya itu kayak warna kulit kelopak mata kita. Nah, jadi tadi fokusnya itu adalah di sini nih, di sepanjang kelopak mata, baik yang di atas maupun yang ada di bawah. Nah, kalau kita kebalikin kelopak matanya, maksudnya kita balikin kayak gini, itu nanti ada lapisan di bawah. Nah, di lapisan bawah itulah dia ada kelenjar tadi. Nah, si Staphylococcus aureus tadi, si bakteri yang familiar, itu dia akan menembusnya tuh di kelenjar yang ada di dalam ini. Sehingga karena kelenjarnya itu meradang, bisa terisi nanah misalnya, atau terisi cairan karena memang infeksi, akhirnya muncullah manifestasi keluarnya. Makanya nampaknya di dalam kulitnya itu dia jadi bengkak gitu. Atau kalau misalnya masyarakat kan pahamnya pokoknya infeksi itu kalau dia bengkak dan nyeri, ya betul. Dia akan bengkak dan biasanya akan nyeri dan juga gatal biasanya ya. Nah, ini proses penginfeksiannya ya. Jadi tadi kan nama bakterinya Staphylococcus aureus ya. Nah, si Staphylo ini kan dia banyak ya kita akan temukan. Kita megang tangan kita, nyentuh meja, nyentuh kursi, nyentuh apapun itu punya resiko untuk banyak sekali kuman yang ada di telapak tangan kita gitu. Nah, salah satunya adalah bakteri ini tadi selain dari virus ya. Jadi kalau ditanya di mana aja dapatnya, di semuanya gitu ya, di meja, di kursi, di lantai, apapun yang kita pegang itu. Makanya hand hygiene itu penting kan gitu, karena sumber awal salah satunya itu adalah dari tangan. Kenapa dari tangan? Misalnya aja nih stapilonya ini dapatnya dari tangan kita nih, karena kita kalau apa-apa di mata kan tangan kan Langsung gitu. Garut dok ya? Iya, gak mungkin kaki kan, lucu ya. Jadi pasti tangan kan apa-apa. Jadi ada sedikit aja habis dari meja misalnya yang berdebu, kita langsung ke tangan dulu pertama. Ya, kita ngerasa gatal atau merasa ada yang jatuh debu, langsung kita ambil dengan tangan tanpa kita melakukan hand hygiene gitu. Jadi disitulah mungkin kira-kira masuk awalnya, jalur masuknya si Staphylococcus aureus ini gitu. Nah, masuklah dia, masuk menembus bola mata, dia langsung menuju ke lokasi tempat tinggalnya lah ya, kita anggap. Lokasi tempat tinggal itu apa? Kelenjar di baliknya itu. Nah, kelenjar itu ada 3. Nanti ini berkaitan dengan klasifikasi dari hordeolumnya atau macam-macam dari bintitannya. Ada Zeiss, Moll, sama Meibom gitu. Jadi ada 3 ini. Dia langsung bercokol deh di sini. Tergantung dia mau milih tempat yang mana. Gitu. Bisa aku pengennya di Meibom, akhirnya nanti dia jadi yang klasifikasi tipe ini. Aku mau di Zeiss sama Moll, akhirnya dia jadi klasifikasi yang tipe ini gitu. Nah, setelah dia tinggal di sana, tentu dia akan berproses kan. Nah, dia akan menginfeksi dan tubuh akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi sebagai respon. Tubuh itu kan pinter ya, kita udah dianugerahkan Tuhan untuk mendeteksi, oh ada kuman nih masuk. Nah, tubuh punya bala tentara juga. Tubuh tuh punya antibodi lah ya, masyarakat pahamnya. Nah, itu dia akan mengeluarkan yang namanya mediator inflamasi. Mediator inflamasi yang keluar ini akhirnya berperang lah melawan si Staphylo ini tadi. Nah, akhirnya terbentuklah di dalamnya tadi ada nanah, ada cairan, ada sekret gitu ya. Mediator-mediator inflamasi dari tubuh ditambah dengan mungkin ibaratnya racunnya dari bakteri itu ya, gitu bersatu. Akhirnya menyempitlah lumennya di situ.
menyempit karena tadi makin bengkak ya, otomatis kan bengkak ya reaksi radangnya, dia bengkak, lumen atau salurannya itu kan akan sempit. Nah itulah tadi akhirnya karena sempit ada di dalamnya isi, akhirnya dia bengkak lah, nampaklah dia benjol gitu ya. Nah kemudian itu bisa menyebabkan kalau tidak ditangani dengan sempurna atau tidak ditangani sampai selesai, bisa menyebabkan yang namanya infeksi sekunder. Artinya ada infeksi lain yang bercokol di sana yang menambahi tingkat keparahannya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu proses masuknya. Berarti dengan begitu kalau sudah terkena penyakit ini dok ya, untuk kardiolum ini tuh bisa menimbulkan penyakit lain nggak sih dok? Iya Atau bisa. area mata? Iya, kalau dia sudah jadi infeksi sekunder bisa. Misalnya saja abses. Abses itu kalau dia terlalu banyak banget nanahnya gitu ya. Terus kan kalau dia lembab atau banyak nanah gitu kan bakteri lain bisa masuk, ikut menunggangi, bukan hanya si stapilonya sendiri aja gitu. Nah, kalau udah masuk bakteri lain di luar dari stapilo, ya udah deh kita bisa nyebut dia sebagai infeksi sekunder. Tapi nanti akan lebih detailnya mungkin di komplikasi dan pengobatan oleh dokter Bella gitu ya. Nah, itu tadi batas prosesnya ya. Semoga masyarakat yang tadi sudah paham ya gimana sih jalur masuknya gitu sampai muncul keluhan di pasiennya itu dia kayak bengkak gitu dan juga nyeri. Nah, sekarang kita lebih dalamnya lagi tentang gejala klinis yang mungkin muncul. Jadi, secara garis besar tuh 3 ini aja yang dihafal. Nyeri, bengkak, merah. Di bengkaknya itu yang merah maksudnya ya, bukan di bola matanya. Kalau buat bola matanya biasanya aman-aman aja. Ya, karena kan memang fokusnya kita itu kan di kelopak tadi ya. Gitu. Nah, ada gejala subjektif, ada gejala objektif. Kalau bedanya apa? Subjektif itu yang dikeluhkan oleh pasien. Ya, apa yang dirasakan oleh pasien itu kan sifatnya subjektif ya, karena kan setiap individu itu berbeda. Ada yang grade nyerinya itu ambang nyerinya tinggi, ada yang ambang nyerinya rendah gitu ya. Jadi itu adalah subjektif. Tapi kalau objektif itu adalah dari hasil pemeriksaan dokter. Jadi setelah subjektifnya disampaikan, baru kita lihat fisiknya, nyata nggak sih yang dikeluhkan tadi gitu. Oh, ini temuan dari hasil pemeriksaan fisik. Nah, itulah yang dimaksud dengan gejala objektif. Nah, kalau dia subjektif, ini adalah berdasarkan kebanyakan ya keluhan-keluhan pasien. Ada rasa mengganjal dok, dia datang dengan keluhan mengganjal. Ternyata pas kita lihat objektifnya apa? Betul, karena ada benjolan. Makanya ngeganjal ya. Jadi apapun yang ada yang baru di luar dari yang fisiologis ada di tubuh kita, pasti ada sesuatu yang mengganjal kan. Kemudian ditambah lagi memberat dok saat menunduk jelas, karena ternyata benjolan itu berisi tadi kan peradangan supuratif ya gitu, dan dia akan nyeri jelas karena di situ infeksi. Nah, itu biasanya keluhan pasien. Pas kita cross check dengan pemeriksaan fisik dari gejala objektifnya, dia memang betul ada benjolan, kemudian dia warnanya kemerahan karena dia meradang. Terus pas kita coba tekan, memang dia ada nyeri. Dan pada waktu kita coba di dekat bulu mata, pas di garis bulu mata ya, biasanya yang cewek-cewek yang paham ya, karena biasanya kan pakai airliner ya. Jadi itu dia di situ tuh lokasi utamanya. Di situ dia akan tampak lebih bengkak ya, dan di situ dia akan terasa nyeri di dekat pangkal bulu mata. Ini kalau perihal bengkak-bengkak dok ya, kita kan biasa kalau untuk respon dari diri kita sendiri ketika melihat ada satu kebengkakan dalam diri kita, kan dok suka dipencet-pencet dok. Iya, betul. Bahkan ada itu sampai ditusuk. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok kita mencet sampai ngeluarin semua isi nanah yang tadi dok? Ya, itu jelas akan membuat masalah baru ya. Karena pertama tangan kita tadi penuh dengan kuman ya, apalagi kita tidak taat dengan hand hygiene, dengan prinsip mencuci tangan yang benar. Kemudian ditambah lagi dengan kalau kita pakai jarum itu entah dari mana kita dapat, entah udah terletak di meja berapa lama, berapa tahun gitu ya. Kemudian dengan santainya kita tusuk gitu. Kebayangkan ada berapa macam sih di sana kuman yang kita masukkan. Jadi dengan secara sengaja si stapilo ini kita kasih temennya yang baru gitu ya. Dengan kita tusuk pakai jarum, kita nambahi temannya si stapilo tadi supaya lebih banyak lagi temennya di dalam. Jadi akan membuat infeksi sekunder tadi muncul. Tidak menyembuhkan ketika nanah tadi sudah dikeluarkan. Akan membuat dok, ya? masalah baru. Gitu ya. Ini ya. Nah, gejala dan tanda masih seputaran gejala tanda tadi ya. Ada bengkak gitu ya. Bengkaknya tuh biasanya disertai dengan kemerahan tadi ya. Kemudian rasa nyeri di kelopak. Jadi kalau misalnya kita tanya, ibu tapi pandangannya kabur nggak? Nah, pasti pasien akan menjawab tidak. Karena memang kalau bola matanya bersih aja, nggak ada. Kalau belekan itu bisa ada bisa enggak ya sebenarnya ya. Tapi kebanyakan sih nggak ada. Karena biasanya dia cuman keluhannya tuh tok-tok di bengkaknya aja, di benjolan aja. Tapi ada beberapa kasus yang dia bisa muncul belekan juga.
Nah, tapi kalau masalah pandangan kabur atau visus yang menurun ya dalam bahasa medisnya itu tidak kita jumpai karena memang dia tidak mengganggu media refraksi. Jadi kalau untuk melihat aman pasiennya, ya tidak ada kabur, tidak ada kenapa-kenapa. Kalau masalah berat wajar karena namanya bengkak ya, jadi pasti dia akan terasa berat, tapi tidak mengganggu lapang pandangnya. Gitu. Terus ada perasaan tidak nyaman jelas karena sesuatu yang tidak lazim ya di sana ya. Kadang ada beberapa pasien ini kadang ya nggak selalu, dok kayak terbakar. Sebenarnya itu cuma ya data subjektif lah ya bisa kita bilang ya, karena beda-beda setiap orang akan merespon nyeri. Ada yang merasakan nyeri itu seperti sensasi terbakar. Jadi gitu. tergantung Ada juga individu dari dok ya. Iya. Kalau memang individunya kuat tadi mungkin sensasi yang dirasakan lebih berbeda lagi. Tapi kalau imunnya tidak terlalu kuat, ini bisa menjadi lebih sakit lagi dok Iya, ya untuk betul. penyakit ini. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai hordeolum ini. Oke. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.